Prasyiwati Ramadhani, saya biasa dipanggil Linda. Saya mahasiswa S1 jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Nama saya Wildan Aulia Abdurrahman dari Offering G. Oke, jadi orang tua aku tuh tipe orang tua yang bisa dibilang strict tapi enggak juga, karena kalau untuk strictnya tuh lebih kayak ke waktu, terus kayak lebih ke lingkungan temen kayak gitu. Kayak contohnya aku dari kecil tuh nggak dibolehin buat pacaran kayak gitu. Tapi kalau untuk pemilihan, contohnya baru-baru ini kayak pemilihan jurusan mau ngambil apa, kuliah di mana, itu orang tua aku sepenuhnya ngasih ke aku sih. Jadi aku ngambil keputusan tapi aku juga berani bertanggung jawab sama apa yang aku kayak gitu sih. Keluarga saya, karena saya anak paling kecil, saya sadar saya dimanja dari kecil dan mungkin sampai sekarang, dan saya jarang dimarahin, mungkin cuma sering dinasihati seperti itu. Jadi setelah for your information aja, aku SMP itu 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pindah-pindah terus, dan lingkungannya juga beda-beda. Kelas 7 aku tuh di sekolah negeri, jadi yang dimana ya anak negeri ya campur gitu kan ya. Kalau untuk teman-teman aku sendiri mereka baik sih, cuma mungkin ada beberapa yang memang menyimpang, tapi itu tercover sama teman-teman aku yang baik. Terus kalau kelas 8 itu aku masuk ke pondok, yang dimana anak pondok itu ya syari ya, kalem-kalem kayak gitu, jadi ya efek juga ke aku. Terus kelas 9 itu pindah ke Kalimantan, sekolah swasta juga, dan dimana di situ kelas 9 yang udah mau UN ya waktu itu. Terus teman-teman aku tuh sekelas tuh banyak banget ya anak beasiswa, jadi pintar-pintar gitu, tapi mereka tuh nggak kayak ngejudge gitu loh. Jadi kalau misalnya aku kurang itu dibantuin, jadi ya so far sih bagus ya. Saya jarang ganti-ganti teman, jadi pertemanan saya yang saya kira baik akan bertahan, yang saya kira kurang baik mungkin saya tinggalkan. Sekarang hal yang paling berpengaruh pertama itu keluarga ya, khususnya orang tua. Terus yang kedua itu guru. Terus yang ketiga itu faktor pertemanan. Kalau dari orang tua itu sampai sekarang tuh aku masih hampir tiap malam tuh teleponan sama mama. Jadi mama tuh selalu ngasih masukan, ngasih nasihat, karena ini kan kita di perantauan ya, apalagi anak cewek kayak gitu. Kalau dari guru ya guru ngasih kita pelajaran kayak di sekolah gitu. Tapi kalau dari teman itu kita dapat pelajaran apa yang nggak kita dapatin di sekolah. Apalagi teman aku tuh banyak, kayak aku pindah-pindah, jadi teman aku tuh banyak juga. Jadi setiap teman, setiap daerah tuh karakteristiknya beda-beda, jadi pelajaran yang dikasih juga beda. apa ya, hal yang membentuk dia lingkungan yang membuat saya jadi orang yang malas, mungkin karena saya terlalu dimanja dari kecil sampai sekarang. Terus dulu saya orang yang nggak pegang, karena lingkungan, iya karena lingkungan keluarga saya kebanyakan pengusaha, jadi untuk kasarnya melobi itu harus perlu kepercayaan diri yang tinggi. Jadi saya harus mau tidak mau belajar untuk jadi orang yang percaya diri. 5 tahun yang akan datang pasti lulus ya, lulus kuliah, punya gelar S1 psikolog, udah dapat kerjaan, ya seenggaknya bisa membiayai diri sendiri, membanggain keluarga, orang sekitar, dan 5-10 tahun itu kan nikah lah. 5 tahun yang akan datang mungkin kalau sesuai apa yang saya inginkan, saya akan jadi mungkin pengusaha, melanjutkan usaha ayah saya. Kalau komitmen buat lulus
lulus S1 ya pastinya kuliah yang benar, tugas dikerjain, rajin masuk kayak gitu. Cuma kan sebenarnya 50-50 sih. Kalau buat ngedeskripsiin gambarannya udah ada, cuma kan kita nggak tahu masa depan ya. Siapa tahu di perjalanan menuju ke situ tuh, di tengah-tengah perjalanan ada hambatan yang mungkin bisa membuat kita menjadi lebih kuat atau mungkin sebaliknya. Gitu. Terus kalau komitmen, jadi komitmen yang baru aku terapkan dan udah aku jalanin dari dulu sih, karena aku pengen nikah ya, jadi tidak pacaran gitu. Dan sampai sekarang saya tidak pacaran. Banyak usaha untuk meningkatkan saya diri. Mungkin saya mulai berani bertanya kalau di tempat umum atau di seperti di mall atau ya di tempat umum. Kalau masalah milih jurusan kuliah kan ini sangkut pautnya sama diri kita ke depannya ya. Jadi keputusan yang kita ambil sekarang itu ya apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kalau dari aku sendiri itu dari SMA kan udah dibikin kayak pemilihan jurusan gitu kan, mau di mana gitu. Nah itu aku emang milih psikolog karena emang dari awal tuh emang ngerasa aku nih cocoknya ke psikolog. Pernah nyoba juga ngisi waktu pendataan tuh di jurusan lain, tapi ujung-ujungnya pasti balik lagi ke psikolog. Karena aku ngerasa emang passion aku emang di dunia psikolog. Aku ingin belajar juga di dunia tentang manusia dalam lagi. Terus motivasi paling utama tuh sebenarnya mama aku juga sih, karena mama aku tuh masih tipe yang kayak masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum ngerti apa itu psikolog. Orang kalau misalnya punya gangguan mental apa kayak gitu pasti selalu dibahasnya itu dari segi ibadahnya kurang apa kayak gitu ya, kayak masih kuno banget lah pikirannya. Nah itu juga salah satu motivasi kenapa aku mau milih psikolog sih. Awalnya bukan, karena emang disuruh sama orang tua. Saya sampai sekarang masih belum tahu alasannya apa disuruh ke psikologi. Karena saya percaya orang tua saya tahu apa yang terbaik untuk saya. Kalau mau bawain presentasi kan pasti materinya kita udah pelajari lebih dulu ya, kayak gitu. Jadi kita menjelaskan kepada teman-teman. Kalau masalah kurang paham atau paham banget itu udah pasti ada lah, karena kita kan nyarinya sendiri kan materinya gitu. Tapi kalau misalnya ada teman yang nanya, aku bakal ngejelasin sepemahamanku aja gitu. Jadi kayak pede aja gitu dulu. Jadi kayak yakin aja dulu, kalau misalnya salah atau mungkin ada yang kurang nanti pasti ditambahin sama dosennya. Pernah sih kalau misalnya aku kurang persiapan untuk ngejelasin materinya kayak gitu. Tapi kalau so far sih enggak sih. Tapi beberapa kali pernah, tapi setelah aku baca lagi tuh selalu ada masukan aja gitu loh, karena basicnya aku udah paham. Kalau hambatan mungkin nggak terlalu banyak, karena saya emang sok pede aja orangnya, percaya diri ya. Hambatan paling besar tuh aku sendiri ya, karena aku orangnya tuh overthinking, jadi belum ngelakuin sesuatu aja aku udah berpikir ke hal-hal yang buruknya kayak gitu. Jadi contohnya misalnya kayak mau menyalurkan pendapat kayak gitu, aku udah punya nih, udah ngerangkai kata-kata untuk nyalurin pendapat, tapi di pikiranku sendiri tuh enggak, itu nggak nyambung sama apa yang dibicarain. Jadi kayak apa yang aku salurkan itu karena dari pikiran-pikiran negatif itu jadi nggak salurkan lagi. Jadi aku nggak pede dengan pertanyaanku, iya kak nggak nyambung kak, benar kayak gitu sih. Lebih masalahnya problemnya ke aku sendiri, karena masalahnya sama diriku sendiri ya. Jadi aku butuh orang lain gitu. Biasanya tuh masukan dari teman-teman, nggak dari keluarga kayak gitu sih, yang ngasih masukan, enggak kamu tuh jangan dengerin kayak gini, kamu tuh bisa kayak gitu. Karena ya masalahnya sama aku sendiri, jadi aku pasti butuh orang lain sih yang bisa membantu. Iya, lumayan.